Pernah melihat membawa anjing dan kucing jalan? Apakah kamu pernah melihat membawa pinguin jalan? Pengalaman yang bagaimana jika seorang membawa 6 ekor pinguin? Kotak di depan ini adalah warisan lelaki itu. Dia tidak sabar untuk memeriksanya. Ternyata seekor pinguin. Bob mengangkat pinguin, melihat dengan detail. Pinguin malah memberi dia hadiah pertemuan. Karena ingin pergi bekerja, dia memasukkan pinguin ke dalam tangki, dan menuangkan es ke dalam. Mungkin karena sibuk, malah menendang lemari es tempat pinguin yang diberikan ayahnya. Surat yang diberikan ayahnya juga terjatuh ke bawah meja. Saat Bob pergi, pinguin bergerak ke sana kemari. Keran air pun terbuka. Air di rumah semakin banyak. Pinguin pun mulai berenang. Bob adalah seorang pria yang semangat bekerja. Yang penting ada dia. Semua bisnis pasti didapatkan. Tetapi karena demikian, dia kekurangan waktu dengan keluarganya, membuat dia cerai dengan istrinya, tidak dapat berkomunikasi baik dengan anak-anaknya. Anaknya tidak ingin melewati akhir pekan bersamanya. Bob yang sukses di pekerjaannya, malah susah menghadapi nyonya tua ini. Nyonya tua ini berharap menjual restorannya kepada orang yang penuh cinta. Sangat jelas Bob bukan. Dia dengan marah kembali ke apartemennya, saat dia mematikan telepon, dan membuka pintu. Bob berusaha agar tidak terjatuh, tapi pinguin tidak membiarkannya. Bob yang disiksa hampir gila, tertidur di atas sofa. Ketika pagi, Bob terkejut oleh alarm pinguin ini, dan ingin membuangnya. Pergilah. Dunianya jadi tenang. Ketika Bob semangat lagi, penjaga apartemen memberinya sesuatu. Peliharaanmu tersesat. Saya mengembalikan padamu. Bob pasti tidak akan mengakui, tetapi CCTV di mana-mana membuat Bob tidak bisa menyangkal. Langsung menelepon teman ayahnya, yaitu yang mengirim pinguin. Mengatakan perlu lemari es untuk mengirim pinguin. Tetapi signal orang itu tidak baik. Hanya mendengar mengirim pinguin. Dia tidak sabar, jadi mengatakan 5 kali mengirim pinguin. Akhirnya lemari es tiba. Dengan senang dia membuka lemari es, berencana memasukkan pinguin ke dalam, tetapi malah keluar 5 pinguin lainnya, membuat rumahnya berantakan. Kehidupan Bob menjadi stres. Untungnya, anak-anaknya suka pinguin. Melihat anak-anaknya sangat senang, maka membiarkan mereka tinggal di sana. Pengalaman yang bagaimana jika seorang memelihara 6 ekor pinguin? Kamu bisa mengajar mereka menari, bermain bola bersama, apapun mereka bisa menirunya. Selain rumahnya yang sangat dingin, sepertinya juga pengalaman yang sempurna. Tetapi Bob perlu kerja, tidak mungkin terus menemai pinguin tiap hari. Secara kebetulan tahu pinguin suka menonton sirkus. Akhirnya, dia mencari pengasuh, mengatakan padanya yang penting membuka televisi. Mereka akan sangat tenang, jangan ganti channel, kemudian pergi bekerja. Tapi pengasuh itu secara tidak sengaja duduk di pengontrol televisi. Sirkus menjadi singa laut. Pinguin yang melihat musuh alami mereka ketakutan dan keluar. Dan menggunakan indera penciuman mencari Bob. Awalnya pesta koktail yang elegan, langsung menjadi dunia lautan. Seluncuran air, pertunjukan di udara membuka mata penonton. Akhirnya kerjasamanya dalam pekerjaan tidak berhasil. 1 orang 6 pinguin berlari keluar. Bob hanya bisa pulang menemani pinguin makan. Tapi pinguin ini selalu terasa aneh. Di mana anehnya? Sangat imut. Pinguin membawa masalah besar bagi Bob, tetapi juga mendekatkan hubungan Bob dengan anak-anaknya. Demi anak-anaknya senang, Bob mengganti apartemen menjadi dunia salju. Jika santai membawa pinguin jalan, berbaris sangat rapi, malah menjadi hewan peliharaannya. Semua pinguin sangat mendengarkannya, juga menemani Bob menari. Bob juga perlahan-lahan menyukai mereka. Tidak lama kemudian, pinguin bertelur. Bob terus menjaga telur pinguin. Akhirnya menetaskan 2 pinguin kecil. Tapi ada sebuah telur yang belum menetas. Dia pun hanya bisa mencari petugas kebun binatang. Petugas mendengarkannya dengan stetoskop. Ini telur yang rusak. Petugas menyuruh Bob mengirim pinguin ke tempatnya. Di sana lingkungannya baik. Bob menolaknya dan berkata dia bisa memberi cinta pada mereka. Apakah cinta bisa dijadikan makanan? Petugas mengeluarkan ikan sardin. Semua pinguin mendekati. Bob sangat sedih. Petugas mengatakan pinguin perlu orang khusus yang menjaganya. Dengan terpaksa Bob menyetujuinya.
Dia tidak ingin penguin ini terluka. Putrinya menangis ketika melihat penguin hilang. Putranya juga sedih. Bob berpura-pura tidak mau tahu, mengatakan di kebun binatang ada banyak binatang lainnya. Dan penguin ini adalah burung. Sama sekali tidak mengerti perasaan manusia. Putrinya marah dan pergi. Bob pun tidak berdaya. Setelah mengirim penguin, dia kembali bekerja di perusahaan. Nyonya tua yang pernah membuatnya kecewa, berencana mengadakan konferensi dan mengundang mereka semua. Sepertinya ada pengumuman yang mau disampaikan. Baru saja mau keluar rumah, tidak sengaja kuncinya terjatuh di bawah meja. Dia turun dan melihat ada surat di bawah meja. Itu surat dari ayahnya. Suratnya berisi penguin adalah binatang terimut yang pernah dilihat. Jika menyukaimu maka tidak akan pergi. Dan berharap Bob dapat menemani kedua anaknya. Jangan seperti ayah, jarang pulang ke rumah. Melihat surat ini Bob sangat tersentuh. Dia baru sadar, penguin sudah menjadi bagian keluarganya. Akhirnya dia membawa istri dan anak ke kebun binatang melihat penguin. Di antara cinta dan ikan sardin. Bagaimana 6 penguin ini membuat pilihan? Mereka tiba di kebun binatang. Tetapi saat mencari, tidak menemukan penguin mereka. Petugas mengatakan, karena kebun binatang tidak kekurangan penguin, jadi mengirimnya ke kebun binatang lain. Putra Bob menjadi sedih, tapi saat ini terdengar suara penguin yang familiar. Bob membuka lemari es di sana. Ternyata penguin mereka. Ketika penguin melihat Bob, semua keluar. Petugas mengeluarkan ikan sardin agar penguin masuk. Bob malah mengunci petugas itu, dan mulai melarikan diri. Tetapi salah satu penguin sepertinya nonton kebanyakan sirkus. Sulit dalam berjalan. Setelah keluar, badannya malah terikat layang-layang. Bob tidak menghitung. Dan berhasil melarikan diri ke mobil. Setelah melihat, ada seekor penguin di atas atap. Penguin itu melambaikan sayap, dan melompat ke bawah. Semua orang memejamkan mata. Tiba-tiba layang-layang di badannya terbuka. Penguin pun dapat terbang jauh, dan masuk ke dalam mobil. Bob pun menjadi tenang. Di saat ini dia teringat, ada sebuah pertemuan yang harus dihadiri. Dia akan membujuk nyonya tua itu untuk menjual hotel padanya. Saat dia tiba, petugas juga mengejar kemari, bahkan membawa polisi. Dia ingin menghukum Bob. Katanya dia memenjarakan penguin di rumah. Sekarang juga menangkap mereka. Nyonya tua sangat penasaran alasan Bob melakukan hal itu. Petugas dengan tertawa mengatakan, Bob dan sekeluarga gila, malah percaya penguin akan mencintai mereka. Kemudian mengeluarkan ikan sardin, menyuruh penguin memilih antara ikan sardin dan cinta. Dia sangat percaya diri penguin akan seperti kemarin memilih ikan sardin. Sedangkan Bob sedikit bimbang. Penguin perlahan-lahan mendekati ikan sardin, tetapi dengan cepat berlari ke arah Bob. Semuanya bertepuk tangan. Petugas pun pergi dengan malu. Karena cinta Bob terhadap penguin sama seperti terhadap keluarganya. Nyonya itu akhirnya menyerahkan restorannya pada Bob. Bob tidak sepakat dengan perusahaannya. Dia membiarkan restorannya terus berjalan. Bukan hanya harapan nyonya tua, tetapi juga karena tiap kali ayah pulang, membawa mereka kemari. Akhirnya Bob dan keluarga mengirim semua penguin ke kutub selatan. Karena disinilah rumah penguin. Hanya rumah yang penuh dengan cinta. Dan hanya rumah yang patut kamu pulang. Saya adalah Yi-He. Kita ketemu lain kali. Gadis itu berada di ladang tandus, menemukan mobil bekas. Saat mengemudi pulang dan bersiap untuk memperbaiki, ia menemukan wajah robot di bawah mobil. Kedua bola mata bergerak dalam cahaya biru. Setelah mengkonfirmasi mata, mobil tiba-tiba mulai berubah. Berubah di depan manusia untuk pertama kalinya. Mulai membentuk wujudnya. Gadis itu hanya diam terpaku di bawah. Ia bangkit dan melihat robot itu. Robot itu mundur 2 langkah, bersembunyi di sudut, menutupi wajahnya dengan tangannya. Menghadapi pendekatan gadis itu memegang wajahnya. Ia menerima sentuhan gadis itu. Ketika dia menanyakan nama gadis itu dengan jarinya, gadis itu menjawab namanya Charlie, baru berusia 18 tahun. Charlie bertanya siapa namanya. Dia tidak bisa berbicara karena kerusakan sistem suaranya. Charlie terdiam sebentar. Charlie menamainya Bumblebee. Mengapa Bumblebee tidak bisa berbicara? Bagaimana ia muncul di bumi? Ternyata terjadi perang planet Cybertron. Setelah Autobots kalah dari Decepticons dalam perang saudara, Optimus Prime akan mengirim kembali anggota ke seluruh alam semesta. Mengirim Bumblebee ke Duyekyu untuk mendirikan pangkalan perlindungan. Bumblebee melarikan diri ke bumi, dan jatuh di situs pelatihan militer AS.
Menghadapi pengejaran sekelompok pasukan Amerika, Bumblebee dengan cepat melarikan diri tetapi juga diblokir. Pada saat ini adik laki-laki Decepticon tiba, membunuh sekelompok tentara Amerika, berperang dengan Bumblebee. Pita suaranya hilang setelah rusak, dan Bumblebee membunuh adik laki-laki Decepticon. Tapi dia juga terluka parah. Akhirnya berubah menjadi mobil. Jadi mobil itu yang ditemukan Charlie di ladang tandus. Keduanya datang ke pantai keesokan harinya. Charlie mulai mengajari robot konyol ini aturan hidup di dunia mereka. Namun, setelah Bumblebee berubah bentuk, ada pasir di kepala Charlie. Dan dia sangat bodoh. Dengan bodohnya membanten Charlie seperti membunuh. Ketika Charlie mengajarinya untuk menghindari manusia, bersembunyi di balik tumpukan pasir. Charlie pikir itu bisa menyembunyikan Bumblebee. Tapi Bumblebee bertubuh besar. Pada waktu bersamaan, dua dari Decepticons datang ke bumi untuk menemukan Bumblebee, memilih untuk bekerja sama dengan militer AS, dan mengatakan kepada militer AS, Bumblebee adalah pengkhianat planet kita. Selama mereka membantu menemukan Bumblebee, robot itu akan memberi teknologi alien. Kemudian militer AS dengan senang hati bekerja sama satu sama lain. Bumblebee mulai menonton film pelajari perilaku manusia. Tapi ketika Bumblebee memutar video Charlie menyelam, ini membangkitkan kenangan Charlie tentang ayahnya. Charlie tidak pernah keluar dari rasa sakit kematian ayahnya. Keterampilan pemeliharaan belum mencapai tingkat yang lebih tinggi. Persyaratan yang lebih sempurna. Charlie bingung. Bumblebee memberinya pelukan penuh kasih sayang pada saat ini. Charlie berada di tebing, ketika tidak memiliki keberanian untuk melompat ke laut. Bumblebee bernyanyi dan bersorak untuk Charlie. Saat Charlie dan temannya bermain lelucon, dia juga ikut bersenang-senang. Saat menghadapi kejaran polisi,
Pergi meninggalkan Charlie. Apakah Anda pikir ini Optimus Prime?